Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokartun, yang kali ini telah memasuki episode ke-16 dengan judul Desakan Pelantikan. Saudara, dalam episode yang lalu dikisahkan bahwa Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya bersama kerabatnya yang sekaligus penasihat kerajaan Pajang, Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanan, dan Ki Penjawi sangat merisaukan jika Raden Bagus Mukmin menolak pelantikan jumenengan Sultan Demak Bintoro yang keempat oleh Dewan Wali yang sudah 3 bulan ini terjadi kekosongan kepemimpinan di pemerintahan Demak Bintoro. Nuwun sewu Eyang Sunan, ucapnya Sultan Hadiwijaya membuka pembicaraan. Sunan Kalijogo yang dipanggil Eyang pun menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa ia mempersilahkan tamunya untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan segera laki-laki di depan ulama Demak itu pun mengangkat sembah dan kemudian melanjutkan ucapannya. Kanjeng Eyang, menurut saya tak bisa begitu saja Kang Mas Bagus Mukmin menolak pelantikannya sebagai seorang sultan. Sunan Kalijogo menatap mata laki-laki di depannya seakan menunggu kelanjutan dari pembicaraan yang akan disampaikannya. Dan Mas Karbit atau Sultan Hadiwijaya pun melanjutkan ucapannya. Bagaimanapun hasil sidang Dewan Wali telah menjadi sebuah keputusan yang tak bisa diganggu-gugat, dan setahu hamba yang bodoh, keputusan para ulama adalah penentu kebijakan Kesultanan Eyang. Jadi Sultan harus tunduk kepada seluruh hasil kesepakatan Dewan Wali. Maka tak ada lagi hak bagi seseorang yang telah diberi mandat untuk memberikan penolakan. Yang ada tinggal kewajiban menjalankan semua hasil keputusan tersebut. Jadi bagaimanapun juga
keputusan harus segera dilaksanakan. Pelantikan Sultan harus segera diselenggarakan. Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga, tegas Sultan Hadiwijaya. Ulama dari pesantren Kadilangu itu menghela napas. Ia mendengarkan sepenuhnya pendapat yang disampaikan laki-laki berpakaian kebesaran Kadipaten Pajang itu. Dan Sunan Kalijogo dalam hati membenarkan perkataan Mas Karepet. Sejak kepemimpinan Demak di tangan Raden Patah, Sultan Demak pertama itu selalu tunduk pada semua keputusan yang diambil Sunan Giri sebagai penghulu Waliul Amri. Demikian pula pada masa Sunan Bonang menjadi pemimpin Dewan Wali, Sultan Demak kedua Patiunus selalu taat menjalankan amanat para ulama. Begitu juga ketika Sunan Kudus yang mengemban amanat menjadi penasihat Kesultanan di masa pemerintahan Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Sambil menghela napas panjang, Sunan Kalijaga pun menanggapi apa yang disampaikan oleh Sultan Pajang tersebut. Nak Mas Sultan, hanya masalahnya Nak Mas, ucap Sunan Kalijogo kemudian. Penolakan Nak Mas Mukmin ini bukan karena ia tidak mau menjalankan hasil musyawarah ulama, melainkan keadaan kesehatan dia yang membuat tidak mampu mengemban amanat sebagai amir yang merupakan mandat dari para ulama. Jadi keberatan itu cukup beralasan juga, karena bukan tidak mau, melainkan disebabkan tidak mampu, ucap Sunan Kalijaga. Mas Karepet yang merupakan adik ipar Raden Bagus Mukmin menolehkan pandang. Ia terkenang wajah kakak iparnya yang secara kelayakan sebagai seorang sultan memang telah memprihatinkan. Kebutaan di kedua matanya menjadi sebab mula pertama kemunduran kesehatan tubuhnya, dan sekarang keadaannya konon makin parah. Karena dari kabar terakhir yang ia dengar, Raden Bagus Mukmin telah sulit untuk bisa berjalan sendiri. Bahkan untuk sekedar bangun dari tempat tidurnya, ia pun harus ditegakkan punggungnya dan digeser badannya ke arah tepi pembaringan. Terakhir kali ia melihat ketika menengoknya ke Pasanggrahan Prawoto 5 bulan silam, sewaktu ia menemani Sunan Kalijogo yang diundang oleh Haryo Pangili karena Raden Bagus Mukmin mendadak pingsan di dalam kamarnya. Ia telah melihat sendiri bagaimana payah keadaannya. Dalam batinnya Sultan Pajang pun sempat terbesit perasaan bersalah, karena sesungguhnya
dalam sakitnya itu ada andil dari perbuatannya. Makanan yang ia bawa sehari sebelum musyawarah Dewan Wali yang menjadi penyebab dari bertambah merosotnya kesehatan Raden Bagus Mukmin. Dari mulai menjadi tidak bisa mengucapkan kata pada waktu penetapan calon sultan, hingga kemudian pingsan setelah acara digelar. Dan keampuhan jampi-jampi dari Ki Juru masih terus bekerja hingga anak laki-laki pertama Sultan Trenggono itu kembali ke pesantren Prawoto. Raden Bagus Mukmin ditemukan tengah memuntahkan lendir kental hingga mengakibatkan pingsan yang sangat panjang. Dalam hati pun ia sebenarnya tak tega melihat sosok yang telah lama dan lemah itu harus menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Orang yang tengah bergelut dengan kesehatannya sendiri yang makin parah harus menjalankan roda pemerintahan kesultanan yang makin penuh tantangan. Namun karena ia tengah mengemban tanggung jawab pula, perasaan iba belas kasihan itu disingkirkan. Justru kelemahan yang ada padanya akan menjadi kesempatan untuk memudahkan niatnya. Begitulah selalu petuah dari Sunan Kalijaga yang disampaikan kepadanya. Lanjutnya, Nak Mas Sultan, 2 pekan lalu Nak Mas Bagus Mukmin justru meminta kami untuk menggelar musyawarah kembali. Waliul Amri diminta untuk mencabut keputusan tentang penetapannya sebagai Sultan Demak keempat, untuk kemudian memilih lagi calon sultan yang lebih tepat memimpin kesultanan ke depan. Ucap Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedikit tersentak Mas Karebet mendengar penjelasan gurunya tersebut. Demikian juga dengan Ki Juru yang turut bersila di samping kanannya. Dalam benak penasihat Kadipaten Pajang itu mendadak terlintas kekhawatiran kalau sampai para ulama menggelar musyawarah lagi, dipastikan pelantikan si buta Mukmin akan batal. Gumamnya dalam hati. Dengan demikian, rencana yang telah disusun sekian lama bisa terancam turut berantakan. Desis Ki Juru Martani. Lelaki setengah baya berbaju hitam dengan ikat kepala hitam itu pun hanya menghela napas berat. Ia kemudian melirik kepada Mas Karebet yang ternyata juga tengah memalingkan wajah kepadanya. Keduanya pun akhirnya saling tatap mata, seolah tengah memikirkan hal yang sama, sekaligus mengkhawatirkan persoalan yang sama pula. Mereka hanya terus saling pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ki Juru Martani kembali menundukkan kepalanya.
bersamaan ketika mereka tengah tercenung diam dalam lamunan, mendadak datang seorang santri menghadap Sunan Kalijogo. Pemuda berbaju lurik yang kemudian meminta sang Sunan untuk memeriksa hasil pekerjaan mereka. Sunan Kalijogo pun berpamitan meninggalkan panti Katilangu. Lelaki alim Demak yang lama bermukim di Katilangu itu juga hendak menengok pemancangan tiang yang baru saja dikerjakan para santrinya. Pemasangan saka tatal untuk balairung utama pesantren yang dibuat dari belahan-belahan kayu yang direkatkan dengan gulungan tali. Tiang yang sama seperti yang telah dibuatnya ketika membangun saka guru Masjid Agung Demak Bintoro dan Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Menurut pengalamannya, belahan-belahan kayu yang disatukan ternyata lebih kuat menopang beban atap daripada tiang yang dibuat langsung dari kayu gelondongan. Demikian pula dalam kekukuhannya menahan terjangan angin. Karena sesungguhnya pemikiran pembuatan saka tatal itu bermula dari pengamatannya ketika mencermati bentuk tiang kapal di galangan Semarang. Dan tiang yang selama ini hanya dipakai sebagai tiang kapal layar, ia buat untuk digunakan sebagai tiang utama masjid dan balairung. Sejenak setelah Sunan Kalijogo meninggalkan panti Katilangu, Ki Juru segera merapat pada Mas Karepet dengan mendekatkan wajah pada telinganya. Adipati Pajang pun langsung menerima pesan yang akan disampaikan. Ini gawat Kanjeng Sultan, bisik Ki Juru Marta. Mas Karepet hanya mengangguk ringan. Kita harus bisa meyakinkan Kanjeng Eyang Sunan Kalijaga untuk tidak mengabulkan permohonan si Buta Mukmin. Ini sungguh akan mengacaukan semua rencana kita, Kanjeng Sultan. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai para wali menggelar musyawarah kembali. Dan jangan sampai pelantikan si Buta Mukmin batal diselenggarakan. Apapun yang terjadi, si Buta Mukmin harus segera dilantik menjadi sultan. Demikian penegasan Ki Juru Martani kepada Mas Karepet atau Sultan Hadiwijaya. Mas Karepet menatap tajam wajah Ki Juru yang sedang ditundukkan, dan ia pun berkata, namun bagaimana cara kita meyakinkan Eyang Sunan? Namun yang ditanya masih saja terdiam menundukkan pandangan. Kita tak punya kekuatan untuk turut menentukan keputusan. Demikian sabda dari
Sultan Pajang Mas Karebet kepada penasihatnya Ki Juru Marta. Nah, saudara, sampai kita berjumpa kembali dengan lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.